Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginput data di Randu jika saya mempunyai bisnis laundry. Nah, sebelumnya teman-teman bisa membuat akun terlebih dahulu atau jika sudah punya akun bisa langsung login. Nah, di sini ada beberapa jenis usaha laundry ya. Ada laundry kiloan, kemudian laundry satuan, kemudian ada juga laundry koin. Nah, saya akan ajarkan bagaimana cara menginput data-data atau daftar harga laundry tersebut di sistem Randu. Jika teman-teman sudah mempunyai akun, bisa langsung login di app.randu.co.id, kemudian klik login. Nah, di sini bisa masukin email sama password akun teman-teman. Nah, jika sudah berhasil masuk, tampilannya akan seperti ini. Kemudian, teman-teman bisa men-setting akun teman-teman terlebih dahulu. Nah, untuk settingnya, teman-teman bisa masuk di pengaturan aplikasi, kemudian pengaturan perusahaan. Nah, di sini teman-teman bisa mengupload logo usaha, kemudian email usaha teman-teman, kemudian nama usahanya apa, nomor usahanya apa, kemudian teman-teman juga bisa masukin nomor rekening atau data rekening teman-teman yang digunakan untuk penarikan saldo e-wallet. Nah, di sini juga teman-teman bisa masukin alamat atau alamat usaha teman-teman, kemudian jika sudah bisa klik simpan. Nah, ini kebetulan usahanya sudah saya setting. Kemudian teman-teman bisa masuk di pengaturan aplikasi. Kemudian pilih pengaturan modal awal. Nah, di sini teman-teman bisa masukin modal awal teman-teman ketika memulai usaha laundry. Nah, estimasinya bisa diisi sesuai keinginan atau keadaan saldo teman-teman. Nah, di sini saya ada pilih estimasinya kas. Kemudian saya ada total modalnya 30 juta. Kemudian untuk estimasi yang lain kita pilih modal pemilik, kemudian kita masukin di kredit sebesar 30 juta. Nah, jika sudah teman-teman klik simpan. Nah, modal awal sudah selesai tersetting. Nah, jika sudah teman-teman bisa ceknya di jurnal. Nah, ini untuk saldo awalnya sudah masuk sebesar 30 juta. Selanjutnya, saya akan contohin bagaimana cara menginput produk di Randu atau daftar produk yang teman-teman jual. Nah, kebetulan usahanya adalah laundry. Di sini saya akan menggunakan upload secara massal. Jadi tidak perlu input satu-satu. Nah, teman-teman bisa masuk di manajemen produk, kemudian klik daftar produk dan barang. Nah, di sini ada template yang sudah disediakan ketika ingin melakukan upload massal. Nah, untuk mendownload templatenya, teman-teman klik upload massal produk, kemudian download template file Excel di sini. Ini diklik. Nah, untuk templatenya bisa disimpan. Nah, jika sudah bisa teman-teman buka. Nah, di sini teman-teman bisa masukin daftar produknya apa, kemudian kategorinya apa, satuannya apa, menggunakan stok atau tidak, kemudian harganya berapa. Nah, ini diisi sesuai daftar harga teman-teman. Nah, di sini saya sudah masukin daftar harga untuk usaha laundry. Ada kategori laundry kiloan, kemudian ada juga kategori laundry satuan. Nah, satuannya ini bisa kalian ganti atau teman-teman ganti sesuai dengan satuan yang sudah disediakan oleh sistem. Nah, untuk buffer stoknya saya 0 karena saya tidak menggunakan stok. Kemudian default price-nya adalah harga jual atau harga per produknya ini. Nah, jika sudah teman-teman bisa upload
template-nya ini di sistem Randu. Caranya teman-teman bisa masuk di sistem tadi, kemudian di sini pilih file yang ingin teman-teman upload, yang sudah diedit ya. Kemudian jika sudah, klik upload. Nah, ini sudah terupload semua untuk produk atau daftar harga laundrynya. Nah, jika teman-teman ingin memasukkan gambar atau deskripsi, teman-teman bisa klik edit. Nah, di sini bisa diedit untuk deskripsi maupun gambar produknya. Nah, biasanya kan dalam usaha laundry itu ada perbedaan harga setiap customer atau konsumennya. Misalnya, tergantung bawaan atau baju yang customer itu bawa. Nah, teman-teman kan uploadnya tadi kan per kilo. Misalnya ini ya, cuci komplit reguler ini harga per 1 kilo. Kemudian ada customer yang total laundrynya itu 1,5 kilo. Nah, daripada teman-teman mengupload produknya per kilo itu, teman-teman bisa mengaktifkan edit harga di kasir. Jadi, nanti teman-teman bisa langsung mengubah harga sesuai harga atau laundry yang customer itu bawa. Nah, caranya teman-teman bisa mengaktifkan kasir bisa edit harga ini. Ini produknya dicentang semua. Nah, nanti untuk produknya ini sudah bisa edit harga di Randu Pos. Nah, selanjutnya saya akan asumsikan bahwa saya mempunyai stok sabun. Nah, stok sabun tersebut akan selalu berkurang jika saya mentransaksikan laundry. Nah, gimana caranya input di Randu supaya stok sabun tersebut bisa berkurang? Nah, teman-teman bisa masuk di menu COGS Manufaktur. Kemudian klik daftar bahan baku. Nah, di sini tambah bahan baku. Nah, ini saya input sabun. Kemudian materialnya saya pilih sabun cair ya. Kemudian satuannya saya pilih mililiter. Suppliernya pilih bahan baku. Kemudian jika sudah, klik simpan. Nah, setelah input bahan baku, teman-teman harus mengisi stok bahan baku ini. Nah, teman-teman masuk di pembelian dan produksi, kemudian transaksi beli bahan baku. Nah, di sini buat pembelian bahan baku. Nah, di sini teman-teman bisa input berdasarkan data yang dibutuhkan. Nah, di sini pilih suppliernya saya pilih bahan baku, kemudian nomor referensinya saya sesuaikan dengan nota pembelian. Kemudian tanggal transaksinya hari ini, tipe pembayarannya tunai, bayar pakainya saya pilih kas. Nah, di sini teman-teman bisa menginput berdasarkan harga satuan dan input berdasarkan harga subtotal. Nah, saya akan menggunakan input berdasarkan harga subtotal, kemudian pilih bahan bakunya sabun, total pembeliannya 100.000 untuk 1000 ml sabun. Nah, di sini sudah ada total transaksinya juga. Jika sudah, teman-teman klik simpan. Nah, stok sabun akan otomatis terisi. Teman-teman bisa masuk di daftar bahan baku tadi, kemudian stoknya ada 1000. Nah, bagaimana cara menginput daftar bahan baku ini supaya masuk di produk? Ketika kita transaksi laundrynya, stok sabun ini akan berkurang sesuai jumlah yang kita input. Nah, teman-teman bisa masuk di manajemen produk, kemudian daftar produk dan barang. Nah, pilih produknya ya. Misal saya contohin cuci komplit reguler ini. Klik edit. Kemudian ini unitnya saya pilih per kilo, karena ini kan
1 kilo ya. Nah, ini untuk jenis HPP-nya kita ganti ke manufaktur. Nah, manufaktur kemudian pilih komposisi bahan, sabun. Nah, ini kuantitinya kita isi 100. Jadi, setiap kita mentransaksikan cuci komplit reguler ini, maka akan mengurangi stok sabun ini sebesar 100 ml. Kemudian opsi produknya kita dibuat by pesanan. Nah, seperti ini. Jika sudah, teman-teman bisa klik simpan. Nah, lakukan step seperti ini sesuai dengan produk yang teman-teman input tadi. Nah, di Randu ini juga bisa langsung mengirimkan struk konsumen itu ke WA konsumennya. Nah, ketika teman-teman menginput data konsumen tersebut di Randu Pos. Nah, gimana caranya supaya struk itu otomatis langsung masuk ke WA customer atau konsumen? Teman-teman bisa masuk di menu customer service ini. Kemudian klik WhatsApp Gateway Status. Nah, teman-teman klik Register Now. Nah, untuk menggunakan fitur tersebut, teman-teman harus berlangganan e-message terlebih dahulu. Nah, untuk biaya langganannya sebesar 19.000 per bulan untuk satu device, kemudian ada 49.000 per bulan untuk 3 device, kemudian ada 99.000 per bulan jika teman-teman ingin mengkoneksikan 5 device atau 5 akun WhatsApp. Nah, ini saya contohkan untuk yang satu device dulu. Nah, jika sudah, teman-teman klik Sign Up Now. Teman-teman bisa registrasi terlebih dahulu. Ini masukin passwordnya. Kemudian klik Daftar. Nah, akan muncul tagihan seperti ini. Jika sudah, teman-teman klik Pay Now. Dan lanjutkan pembayaran sesuai tagihannya ini 21.000. Untuk pembayarannya bisa melalui transfer bank, e-wallet maupun QRIS. Ini saya pakai QRIS. Jika teman-teman sudah berhasil melakukan pembayaran, tampilannya akan seperti ini. Nah, ini untuk nama device-nya bisa teman-teman custom sesuai nama WA atau handphone teman-teman. Ini saya pakai nama usaha saya. Kemudian create now. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa mengkoneksikan WhatsApp teman-teman. Caranya masuk di dashboard Randu tadi, kemudian refresh dulu. Nah, ini sudah aktif ya. Kemudian klik scan. Nah, di sini bisa langsung scan WA teman-teman yang digunakan untuk mengirim struk konsumen. Nah, jika sudah berhasil, statusnya menjadi aktif dan nomor WA-nya sudah terkoneksi ke sistem. Nah, untuk mengatur template WA yang dikirimkan ke customer, teman-teman bisa klik template ini. Nah, di sini bisa disesuaikan dengan kata-kata teman-teman. Nah, bisa diedit seperti ini. Jika sudah, teman-teman klik submit. Nah, untuk template pengirimannya sudah tersimpan. Sebelum memproses pesanan, teman-teman bisa cek laporan stok terlebih dahulu. Untuk cek laporan stok, teman-teman masuk di menu laporan, kemudian klik laporan stok.
Nah, di sini kan tadi sudah input stok sabun sejumlah 1000. Nah, jika terjadi penjualan, maka otomatis stok sabun ini akan berkurang. Nah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara menginput penjualan atau mentransaksikan penjualan melalui Randu Pos. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Randu Kasir Pos menggunakan handphone. Teman-teman bisa download aplikasinya melalui Play Store maupun App Store. Nah, di sini saya klik aplikasi Randu Kasir Pos. Nah, sebelum membuka kasir, pastikan teman-teman memasukkan kas awal terlebih dahulu. Ini bisa dimasukin sesuai uang tunai yang sudah disediakan. Ini saya isi 0, kemudian klik proses. Nah, berhasil membuka kasir. Kemudian saya contohkan transaksi jika terjadi pengubahan edit harga di kasir. Nah, teman-teman bisa klik cuci komplit yang reguler, kemudian klik jumlah. Nah, di sini ada tombol edit harga. Di atasnya quantity itu bisa diklik. Nah, ini bisa saya edit harga misalnya jadi 6.000. Ini diklik ya. Nah, seperti ini. Kemudian klik bayar. Kemudian saya pilih bayar tunai. Kemudian klik proses. Nah, ini akan otomatis masuk di manajemen pesanan. Nah, selanjutnya saya akan contohin bagaimana cara menginput transaksi dengan data pelanggan, ada nomor WA-nya. Nah, teman-teman bisa klik tombol ini, ada logo handphone, kemudian masukin nama pelanggannya, kemudian nomor WA-nya. Nah, jika sudah, klik proses. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman klik produk yang ingin ditransaksikan. Ini saya contohin bed cover. Kemudian klik jumlah. Kemudian klik bayar. Nah, saya pilih bayar via tunai. Kemudian klik proses. Nah, di sini struknya akan otomatis masuk ke WhatsApp customer. Nah, kita akan cek juga untuk laporan stok sabunnya. Nah, di sini stok sabun berkurang 100 karena tadi kita mentransaksikan produk yang mengeluarkan sabun. Kemudian stok akhirnya jadi 900. Nah, bagaimana cara menginput pengeluaran jika terjadi pada saat operasional bisnis atau kasir itu terbuka? Misalnya dalam pengoperasian harian kasir itu terdapat pengeluaran beli gas misalnya. Di saat itu teman-teman bisa masuk di menu data pengeluaran ini. Kemudian klik tambah pengeluaran. Nah, di sini input pengeluarannya apa? Misal tadi kan beli gas. Kemudian nominalnya berapa? Kita isi misalnya 20.000. Nah, ini diklik simpan. Nah, seperti ini. Kemudian jika teman-teman ingin melihat rekapitulasi harian pada hari tersebut, teman-teman bisa masuk di menu rekapitulasi harian ini. Nah, seperti ini. Terjadi penjualan tunainya berapa, kemudian penjualan transfernya berapa, ada penjualan piutang atau tidak, kemudian pengeluaran outletnya berapa. Nah, ini akan masuk di menu rekapitulasi harian. Kemudian
Untuk manajemen pesanan, teman-teman bisa masuk di menu manajemen pesanan ini. Nah, ini bisa dicek kayak pesanannya apa aja. Kemudian struknya juga bisa langsung dicetak di sini. Struk konsumen ini maupun struk checker. Seperti itu. Nah, biasanya kan di usaha laundry itu ada customer yang bayar DP dulu, kemudian sisanya diambil dan dibayar pas waktu baju atau laundrynya itu sudah jadi. Nah, di Randu ini juga bisa memproses pembayaran via kasbon atau piutang. Gimana caranya? Nah, teman-teman bisa mengaktifkan pengaturan pembayarannya via piutang. Kita masuk di menu pengaturan aplikasi, kemudian pengaturan pembayaran. Nah, di sini piutang usahanya kita centang, kemudian kita klik save. Nah, kemudian saya tunjukin bagaimana cara memproses orderan jika pembayarannya itu piutang. Teman-teman bisa masuk di menu pos. Ini saya menggunakan pos web. Kemudian pilih produknya. Misalnya ini, kemudian dia juga cuci komplit. Cuci komplitnya ini kan harga per 1 kilo, dia nyuci 8 kilo misalnya, seperti ini. Kemudian klik bayar. Nah, ini tipe pembayarannya via kasbon atau piutang. Kemudian klik proses transaksi. Nah, dari pembeli tersebut dia hanya DP 10.000. Gimana cara prosesnya? Teman-teman bisa masuk di menu utang dan piutang ini. Kemudian klik daftar piutang. Nah, di sini masukin DP dari customer tadi. Ini kan totalnya tadi 44.000. Kemudian ini teman-teman klik tombol kuning ini, klik bayar. Pilih ke kas, kemudian nominal DP-nya berapa? Misalnya dia DP 10.000. Seperti ini. Kemudian klik simpan. Nah, teman-teman juga bisa cek kurangnya customer tersebut berapa. Misalnya kan tadi sudah bayar 10.000, kemudian sisa hutangnya berarti 34.000. Kalau pelunasannya, teman-teman bisa masuk juga di menu bayar ini, kemudian input sisa utangnya itu berapa. Tadi 34.000. Terus keterangannya kita kasih lunas. Kemudian klik simpan. Nah, otomatis di sini sudah berubah menjadi warna hijau karena hutangnya tersebut sudah lunas. Selanjutnya, untuk mengecek laporan, misalnya teman-teman ingin cek laporan penjualan, kemudian laporan laba rugi. Nah, teman-teman masuk di menu laporan ini. Nah, kita bisa cek banyak laporan ya, seperti laporan penjualan produk, rekapitulasi jurnal, dan lain-lain. Misalnya saya ingin cek laporan laba rugi. Nah, di sini sudah ada laporan laba rugi untuk bulan Januari. Terdapat penjualan sebesar 64.000, kemudian HPP yang dikeluarkan per produknya berapa, kemudian ada biaya penjualan lain-lain itu dari data pengeluaran tadi ya. Nah, itu akan muncul di laporan laba rugi ini. Nah, teman-teman juga bisa ekspor laporannya ke Excel maupun ke PDF. Kemudian kita juga bisa cek laporan neraca. Ini tinggal diklik aja untuk laporan neracanya. Nah, sudah muncul seperti ini. Total kasnya kita berapa, kemudian persediaan bahan bakunya berapa. Nah, untuk laba ruginya berapa, nanti muncul di laporan neraca. Di sini teman-teman juga bisa ekspor laporannya dalam bentuk Excel maupun PDF. Nah, sekian study case tentang bisnis laundry. Sampai jumpa di video selanjutnya.